Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hari Raya Kabar Sukacita dirayakan pada 25 Mac. Hari raya ini adalah sebab mengapa kita menyambut Christmas pada 25 Desember. Christmas disambut tepat 9 bulan selepas perawan Maria diberikan kabar bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan kita, Yesus Kristus. Adalah baik untuk kita merenungkan penjelmaan Yesus Kristus dalam rahim perawan Maria sebagai pembuka kepada ledakan kegembiraan, nyanyian lagu, pemberian hadiah, makan, minum, cinta, dan perpaduan keluarga yang dapat dirasakan ketika menyambut kelahiran Juru Selamat. Mungkin Maria sudah merasakan seperti Christmas secara pribadi, dan dalam batinnya ketika diberi kabar sukacita ini, mungkin dia merasakan kepenuhan kegembiraan Christmas di dalam hatinya sendiri apabila dia menyadari bahwa dia telah dipilih untuk menjadi ibu Tuhan. Tuhan boleh menjadi manusia dalam pelbagai caranya. Dia boleh saja menjelmakan dirinya seperti Adam yang telah diciptakannya dalam kitab Kejadian dengan dibentuk daripada tanah liat dan ditiupkan nafas ilahi, atau Tuhan boleh saja secara perlahan-lahan turun ke bumi di atas tangga emas yang tinggi sebagai lelaki berumur 25 tahun dan terus melakukan mukjizatnya. Atau mungkin Tuhan boleh menjadi manusia dengan cara yang tidak diketahui dan baru ditemui seperti Musa yang terapung dalam bakul, dan ditemui oleh pasangan muda dari Nazaret yang tidak mempunyai anak ketika mereka sedang berkelah pada hari Ahad di Sungai Jordan. Walau bagaimanapun, pribadi kedua dari Allah Tritunggal telah memilih untuk menjadi manusia dalam cara yang sama seperti kita menjadi manusia, dengan cara yang sama bahwa dia akan keluar dari dunia melalui pintu kematian. Dia juga memasuki dunia melalui pintu kelahiran manusia. Dalam kata-kata gereja awali, Kristus tidak dapat menebus apa yang tidak dirasakannya. Dia telah menebus segala-galanya karena dia telah mengambil sifat manusia dalam segala hal. Dia adalah sama seperti kita dalam semua perkara, kecuali dosa. Penjelmaan pribadi kedua Allah Tritunggal ini adalah satu bentuk pengosongan diri. Tuhan memilih untuk menjadi kecil. Bayangkan seorang lelaki menjadi semut sambil mengekalkan pikiran dan kehendak manusianya. Lelaki yang bertukar menjadi semut akan nampak seperti semua semut di sekelilingnya dan akan mengambil bahagian dalam semua aktiviti semut itu. Namun, masih berpikir pada tahap yang jauh di atas semut-semut itu. Tidak ada cara lain untuk melakukannya.
Lelaki itu perlu belajar mengenai semut dengan cara menjadi sebahagian daripada semut-semut itu. Bukan karena kehidupan semut itu lebih tinggi daripada kehidupannya sendiri, tapi karena ia lebih rendah. Hanya melalui merendahkan diri, hanya melalui pengalaman, lelaki itu dapat pelajari apa yang dirasakan sang semut. Seperti halnya penjelmaan pribadi kedua Allah Tritunggal, Tuhan mengekalkan pengetahuan ilahinya sambil merendahkan dirinya menjadi manusia dan mempelajari kehidupan manusia, melakukan pekerjaan manusia dan mati sebagai seorang manusia. Dengan pengosongan diri ini, Tuhan meninggikan martabat manusia dan memberikan harapan kepada mereka untuk bersatu dengannya di syurga. Tradisi teologi gereja membuat andaian bahwa salah satu sebab mengapa malaikat jatuh dan telah memberontak terhadap Tuhan adalah karena malaikat tersebut iri hati. Mereka mungkin telah mendapati bahwa Tuhan memilih untuk menjadi manusia, bukannya dalam bentuk malaikat yang lebih tinggi. Rasa iri hati ini juga ditujukan kepada perawan Maria yang merupakan kapal kehormatan dan tabut perjanjian yang membawa pilihan ilahi. Kita harus ingat bahwa Tuhan bukan sahaja menjadi manusia, tetapi melakukannya melalui seorang manusia yang telah dipersiapkan untuk menjadi sempurna, agar selayaknya menjadi tempat tinggal Tuhan selama 9 bulan. Jika kisah Kristus adalah kisah terhebat yang pernah diceritakan, hari ini 25 Mac, Hari Raya Kabar Sukacita adalah halaman pertamanya. Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua lebih mengerti dan dapat merasakan betapa Allah sangat mencintai kita semua, anak-anaknya. Dia sanggup merendahkan dirinya menjadi manusia seperti kita untuk mengajar, menyembuhkan dan menebus segala dosa-dosa kita. Biarlah di waktu Prapaskah ini, kita dapat mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dan dapat semakin menghayati dan memaknai pemberian diri Yesus demi keselamatan kita semua. Saudara-saudari terkasih, kita juga dapat belajar daripada Bonda Maria yang telah memberikan dirinya dan setia melakukan segala kehendak Bapa. Meskipun pada hal yang kelihatan mustahil, namun Bonda Maria tetap percaya dan mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Biarlah kita juga mau meneladani Bonda Maria dalam melakukan segala kehendak Bapa bagi kita. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya perawan Maria yang suci, kami memohon perantaraanmu untuk menjadikan kami bermurah hati seperti Engkau dalam menerima kehendak Allah dalam hidup kami, terutama ketika kehendak itu dinyatakan dalam cara yang misteri dan tidak kami jangkakan. Semoga ya Bonda, Engkau menjadi contoh bagi kami untuk selalu bermurah hati terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Engkau terkandung suci, Tuhan besertamu.